Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kelas 10 BKPA, BKPB, 10 DPIBA dan 10 DPIB. Tetap semangat kita belajar matematika. Hari ini Ibu Aji akan memberikan materi yaitu mengenai logaritma. Apa itu logaritma? Langsung saja ya kita bahas bersama. Nah, logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen ya. Logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen. Ya. Logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen. Nah, secara umum ya logaritma ditulis sebagai ya. Ini kalau ada eksponen kan A pangkat C sama dengan B ya. Bentuk eksponen adalah A pangkat C sama dengan B ya. Nah, maka jika kita rubah dalam bentuk logaritma, maka menjadi logaritma B berbasis A sama dengan C ya, atau ini lambangnya dituliskan A log B sama dengan C ya. A pangkat C sama dengan B itu bisa dirubah menjadi A log B sama dengan C ya. Ini A nya jadi basis, B nya ini jadi di sini ya, jadi numerus atau bilangan yang dilogaritmakan, pangkatnya sama dengan di sini ya, C ya. Jadi kalau ada A pangkat C sama dengan B bisa dirubah menjadi A log B sama dengan C ya. Posisinya kita perhatikan ya, ini bilangan pokoknya jadi bilangan pokok logaritma, kemudian B nya ini ya jadi numerus atau bilangan yang dilogaritmakan, pangkat C nya itu dari di sini ya. Ini lambangnya kan A log B sama dengan C, tapi sebenarnya membacanya adalah logaritma B ya berbasis A sama dengan C ya. Logaritma B berbasis A sama dengan C bacanya ya. Contohnya, nah ini ada, kalau ada 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya, 2 pangkat 3 sama dengan 8, A pangkat C sama dengan B, maka kita bisa rubah menjadi A nya berarti 2, ini di sini ya, 2 log B, B nya 8 sama dengan C, C nya 3 ya. Jadi kalau ada 2 pangkat 3 sama dengan 8, itu kita bisa rubah dalam bentuk logaritma menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Selanjutnya ya, ini kalau ada lagi 3 pangkat min 4 ya sama dengan 1/81. Kita bisa rubah menjadi A log B sama dengan C, A nya 3 berarti di sini 3 log B, B nya 1/81 sama dengan C, C nya adalah min 4 gitu ya. Contoh selanjutnya, ini kalau ada 10 pangkat 4 sama dengan 10.000 ya, bisa kita tulis jadi A log B sama dengan C, berarti A nya 10 log B nya 10.000 sama dengan C nya 4, ini C nya 4. Nah ya, kalau di logaritma ini misalkan kita menulis log ya, ini loh basisnya itu 10, maka boleh ditulis tidak ada 10 nya ini kan namanya basis ya 10 ini. Nah, bisa ditulis tanpa ini basisnya. Nah, jadi kalau ada dalam bentuk soal matematika kok tidak ada basisnya, hanya tertulis log 10.000, artinya dia itu basisnya 4, basisnya 10 ya. Kalau di sini tidak tertulis 10 log 10.000, maka artinya dia itu basisnya 10 ya. Ini enggak ada basisnya ya, maka artinya 10 log 10.000 ya sama dengan 4. Seperti itu cara merubahnya. Lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas sifat logaritma. Jadi di sini akan dibahas ada 10 sifat yang harus kamu pegang ya. Sifat terpenting yang harus kita pegang dalam mengerjakan soal logaritma. Apa? Yang pertama adalah P log A kali B ya. P log A kali B, kalau di sini perkalian maka nanti berubah jadi penjumlahan. Jadi P log A ditambah P log B ya. Nah, ya kalau di sini perkalian berubah jadi penjumlahan. Sifat yang kedua, nah kalau di sini pembagian P log A per B, maka berubah menjadi pengurangan P log A ya dikurangi P log B ya. Nah, sifat ketiga, nah kalau di sini ada P log A pangkat N ya, P log A pangkat N ya sama dengan, maka ini pangkatnya kita pindah ke depan ya, pangkatnya pindah ke depan jadi N kali P log A ya, N kali P log A. Ini Bu Alfi bacakan dulu ya. Nah, misalnya kalau ada A log B, maka kita bisa rubah menjadi dalam bentuk
P log B per P log A. Dengan P nya ini bilangan itu ya, real ya, kamu bisa ubah menjadi oh ya, dengan P nya ini itu ya, kita lihat ke depan dulu ya, sebentar. Jadi Bu Alfi kembali ke sini dulu ya. Tadi kalau A ini adalah namanya adalah basis ya. Nah, basis itu syaratnya dia harus lebih dari 0, dia tidak boleh sama dengan 1 ya. Basis itu adalah syaratnya A-nya lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1 ya. Kemudian B numerusnya itu juga harus lebih dari 0. Itu syarat dari sebuah logaritma adalah A-nya lebih dari 0, A-nya tidak boleh lebih sama dengan 1 dan B-nya lebih dari 0 ya. Kita lanjut ke sifatnya tadi, Bu Alfi kembali ke halaman depan. Nah, jadi kita lanjut ke sifat yang ke berapa tadi, keempat ya. Jadi A log B kita bisa ubah menjadi P log B per P log A ya. B-nya ini di atas ini ya, A-nya di bawah ini. Nah, P-nya ini kalian bisa isi bilangan apa saja ya, dengan syarat P-nya lebih dari 0, P-nya tidak boleh sama dengan 1 ya. Harus kalian ganti dengan itu ya. Jadi kalau ada A log B kalian bisa ubah dalam bentuk pembagian P log B per P log A dengan P-nya itu lebih dari 0, kemudian tidak boleh sama dengan 1. Sifat kelima, kalau ada 1 per A log B ya, itu sama dengan B log A. Ini kan 1 per di bawah, maka bisa kita ubah jadi B log A ya, B log A. A log B seper, maka ini kalau diubah jadi bukan pembagian, bukan pecahan, berubah menjadi B log A. Misalkan di sini 1 per A log C, maka menjadi C log A gitu ya. Sifat yang ke-6, kalau ada A pangkat N, basisnya berpangkat, numerusnya berpangkat, maka pangkatnya dibuat pecahan. Maka ini M bagi N kali A log B. Gitu ya. Kalau tadi kan hanya A log B pangkat M, maka pangkatnya dibawa ke depan, yaitu M kali A log B. Kalau ini numerusnya juga ada pangkatnya, maka diubah menjadi M per N kali A log B. Sifat yang ke-7, kalau ada A pangkat A log B, ya ini Bu Alfi lingkari ya sebentar. Nah ini ya, kalau ada A pangkat A log B, maka ini dihilangkan, tinggal saja B ya. Misalkan ada lagi B pangkat B log C, kok BB ini ya, maka B nya dihilangkan saja, hasilnya adalah C gitu ya. Sifat yang ke-8, berapapun bilangan ya yang di logan 1, maka hasilnya adalah 0. Jadi kalau misalkan ini numerusnya 1, bacanya ya sesungguhnya gini ya, logaritma 1 berbasis P sama dengan 0. Jadi numerus kalau 1 itu dibasiskan dengan bilangan apapun itu nanti hasilnya tetap 0 gitu ya. Lanjut, kalau ada A log A di sini basisnya sama, numerusnya sama ya, maka hasilnya 1. Misalkan 1 juta log 1 juta, maka hasilnya adalah 1 ya. Sifat ke-9. Sifat ke-10 adalah kalau ada P log A kali A log B, maka hasilnya adalah, ini Bu Alfi lingkari dulu. Nah, ini di tengah ini sama, maka kita hilangkan ya. Jadi hasilnya adalah P log B. P log A kali A log B di tengah sama, maka kita hilangkan ini, jadinya P log B. Misalkan ada lagi P log C kali C log B, maka hasilnya adalah P log B gitu ya. Selanjutnya ini adalah sebuah sifat yang harus kalian pegang, harus kalian hafal dalam pelajaran logaritma. Kita lanjut ke contoh soal. Jadi di sini Bu Alfi sarankan ketika mengerjakan contoh soal dari logaritma, mohon untuk setiap pengerjaan itu wajib menuliskan sifat yang digunakan. Nah, kenapa Bu? Nah, agar kalian itu step by stepnya itu kalian bisa mengerti langkahnya, bisa memahami ya. Kemudian kalian juga bisa itu teringat terus dengan rumusnya ya, dengan tadi sifat-sifat logaritma. Nah, soal yang pertama, kalau ada 3 log 27 atau bacanya adalah yang benar adalah logaritma 27 berbasis 3 ya. Ini boleh baca lambangnya 3 log 7 sama dengan 3 log 27 sama dengan, nah kalau ada 3 log 27 lah, kunci dalam mengerjakan logaritma adalah kalau ada bilangan yang bisa kalian pangkatkan, maka pangkatkan dulu ya. Pangkatkan dulu 3 log 27 ya. 3 log 27 kita bisa buat dalam bentuk berpangkat, yaitu
3 pangkat 3, ubah dulu. Sudah? Nah, tadi kalau ada logaritma kok numerisnya berpangkat pakai sifat apa ya? Kita lihat. Pakai sifat apa? Oh, logaritma kok berpangkat pakai sifat apa? Oh, pakai sifat yang ketiga. Jadi kalau ada P log A pangkat N, maka pangkatnya ke depan. Nah, jadi kalau ada 3 log 3 pangkat 3, maka 3-nya ke depan. Jadilah 3 kali 3 log 3. Lanjut, ini pakai sifat apa lagi? Ya, selanjutnya kalau ada di sini 3 kali 3 log 3. Nah, ada logaritma kok numeris dan basisnya sama, pakai sifat apa? Kita lihat. Sifat ke-9, ini basis dan numerisnya sama, maka hasilnya adalah 1. Ya, 3 log 3, karena basis dan numerisnya sama, maka gunakan sifat ke-9. Hasilnya adalah 1. Maka hasilnya adalah 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi logaritma 27 berbasis 3, hasilnya adalah 3 ya. Soal yang kedua. Nah, di sini 1/25 log 125. Langkah pertama, kalau ada soal yang bisa dipangkatkan, pangkatkan dulu. Ini berarti kita bisa buat dalam bentuk pangkat ya. Jadi ini adalah 5 pangkat min 2. Ini 1/25. 125 itu bisa dibuat dari 5 pangkat 3. Nah, kalau ada logaritma kok numeris dan basisnya berpangkat, kita pakai sifat mana? Sifat ke-6. Ya, ini numeris dan basisnya berpangkat. Maka kalau ada A pangkat N A pangkat N log B pangkat M, hasilnya adalah M per N kali A log B. Maka di sini adalah M-nya 3, N-nya min 2, 3 per min 2 kali A log B. A-nya adalah 5, log B-nya adalah 5 log 5. Nah, di sini kita lihat, loh, kok di sini numeris dan basisnya sama, pakai sifat yang mana? Oh, sifat ke-9. Jadi kalau ada 5 log 5, hasilnya adalah 1. Nah, ya, sifat ke-9. Maka di sini 3 per min 2 kali 1, hasilnya dapatlah min 3 per 2. Jadi kalian tulis sifat ini ya kalau dalam pekerjaan, sebelah pekerjaannya ya, bisa biar untuk memperjelas pekerjaan kalian. Soal yang ketiga, nah kalau ada 2 log 50 tambah 2 log 8 min 2 log 100. Kita lihat, kalau ada penjumlahan dan pengurangan, kita pakai sifat apa ya? Bu Alfi kembali ke slide sebelumnya. Nah, oh, kalau ada penjumlahan jadi perkalian, kalau ada pengurangan jadi pembagian. Maka di sini kalau ada penjumlahan jadi perkalian. Oh, 2 log 50 ditambah 2 log 8. Basisnya sama, kok di sini jumlahkan, maka menjadi perkalian. Maka di sini basisnya ditulis 2 log, perkalian berarti 50 kali 8. Kok di sini pengurangan, maka jadi pembagian kan per ya. Ini berarti 100. Itu ya. Penjumlahan jadi perkalian, pengurangannya jadi pembagian. Sudah gitu ya. Selanjutnya kalau ada seperti ini kita selesaikan dulu. Berarti 2 log ini 400 bagi 100. Hasilnya adalah 2 log 4. Nah, kalau ada bilangan ini masih bisa dipangkatkan, buatlah pangkat dulu. Nah, maka 4 jadi 2 pangkat 2. Oh, ada logaritma kok di sini numerisnya berpangkat, pakai sifat apa? Pakai sifat 3, yaitu kalau ada P log A pangkat N, hasilnya adalah pangkatnya di yang depan. N kali P log A. Kalau ada 2 log 2 pangkat 2, maka 2-nya pangkatnya taruh depan, 2 kali 2 log 2. Selanjutnya kalau ada bentuk sini pakai sifat apa? Oh, kita pakai sifat ke-9, yaitu kalau ada A log A numeris dan basisnya sama, hasilnya 1. Maka ini 2 log 2 hasilnya 1, maka hasilnya adalah 2 kali 1. Dapatlah 2. Begitu ya. Lanjut, ini yang terakhir. Jadi silakan kerjakan latihan berikut. Ada 8 soal ini, silakan kalian kerjakan. Bagi yang bisa ya, silakan ketika ada pertemuan matematika kalian kirim di grup. Nanti bagi yang mengirim di grup akan selalu mendapatkan poin plus dari Bu Alfi sebagai nilai tambah ya. Demikian, tetap semangat ya, jangan lupa mengerjakannya, cantumkan sifat-sifatnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.